Salah. Ini yang benar. Halo para penggila RC, ini dia RC yang pas banget buat kamu, pas banget buat ditonton. Belinya urusan lain dah. Setelah kita ulas seri rally dan off-road dari MJX, mari kita review RC Crawler yang harganya bikin dompet meronta-ronta tapi hati bahagia. Yep, Vankis H10 Optic Trail Buggy dengan skala 1:10, RC ini menawarkan performa crawling yang aduhai banget, wah. Nah, ini dia kotaknya, dipajang dengan bangga dan narsis. Segudang spesifikasi dari produk ini. Tulisannya Vankis produk. Ini RC bener-bener narsis, cok. Dan satu lagi, ini pesen buat toko yang jual ini RC. Tag harganya dilepas dulu, cok. Tag harga ini bikin saya nggak bisa berkata-kata di depan istriku. Oke, mari kita buka RC dengan livery official license by Sparco ini. Licik juga ini RC ya. Bodinya nggak license, tapi liverynya yang license. Pada box pertama, kita mendapatkan remote dengan model VT1. Remote 4 channel dengan mekanisme digital. Remote ini cukup ergonomis dan enak digenggam. Nah, yang uniknya tempat penempatan baterai dari remote ini. Penempatan baterainya terletak di bagian bawah. Jadi kita harus melepas dulu bagian atas dari remote ini. Dan bagian atas dari remote ini benar-benar mirip HP Nokia jadul, wak. Selanjutnya, kita mendapatkan manual books. Cukup lengkap dan niat. Dari manual book remote, ESC, dan mekanisme RC-nya. Plus, kita juga mendapatkan stiker, baterai untuk remote, dan berbagai tools untuk membuka RC ini. Dan ini dia RC-nya. Kesan pertama ketika kita menyentuh ini RC, bener-bener terasa premium, cok. Bobotnya pas. Material plastiknya terasa sangat berbeda. Dan travel dari suspensinya emang bener-bener smooth. Oke, mari kita bahas bodinya dulu. Bodi dari RC ini sudah menggunakan hard body dengan bahan plastik yang solid. Pada bagian depan, kita mendapatkan grill kecil 2 slot. Dan yap, kalian pasti tahu kita nggak dapat lampu, cok. Oke lah, ini trail bagi ekstrim. Minimal kasihlah saya Mika lampunya saja, cok. Selain itu, kita mendapatkan bumper yang super kecil di bagian depan yang menggunakan material nilon berkualitas. Oke, bumper nggak terlalu penting di sini karena posisi ban lebih maju daripada posisi bumper. Untuk bagian kap depan, detailnya dipenuhi dengan sponsor-sponsor official license dengan perpaduan warna biru, putih, dan hitam. Dan RC ini jelas nggak menggunakan kaca depan, tetapi kita mendapatkan roll bar dengan bahan nilon yang kokoh, namun elastis. Gak lupa, pada bagian atap ada lagi nih logo Vankis yang terpampang gede dan cuma logo ini doang yang diplastikin. Emang bener-bener dah. Pada bagian samping, kita mendapatkan driver yang license juga, liverynya. Interior dilengkapi dengan stiker komponen dari dashboard. Dan ya, material dari interior dan action figurnya terbuat dari ABS atau hard body. Boleh juga ini, cok. Dan pada bagian belakang, kita mendapatkan ABS number plate yang berada pada sisi kiri dan kanan. Ornamen power tank di sini, dan pada bagian belakang kita mendapatkan trail buggy cake yang sudah termolding dengan bagian sasis. Nah, untuk penempatan baterai, RC ini cukup unik. RC ini menggunakan mekanisme quick access battery system. Fitur ini sangat inovatif, dinamakan dengan anti-gravity battery. Tapi di setiap inovasi baru pasti ada pengorbanan baru. Di balik tempat penempatan baterai yang unik ini, kita malah mendapatkan kompartemen baterai yang kecil. But masalah ini juga diperhitungkan dengan baik karena kalian bisa membawa 2 baterai, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Minusnya, kalau kalian nggak punya baterai kecil, kalian harus beli baterai kecil lagi, 2 biji pula. Overall, kualitas dari bodi ini cakep banget, wak. Dengan bahan hard body yang tebal enggak, tipis juga enggak, tapi padat, bro. Dan tentunya kalau masalah livery dan bentuk itu balik lagi ke selera. Mau diganti pakai body Grand Max tubular juga boleh. Oke, sekarang kita bahas bagian suspensi dan ban.
Suspensi dari RC ini menggunakan model Injection S8E berukuran 100 mm dari bal to bal. Gak usah lagi diragukan gimana suspensi ini bro, emang bener-bener senikmat itu. Artikulasinya mantap dan looksnya emang bener-bener cakep. Dan untuk bagian ban, kita mendapatkan ban dengan ukuran 120 mm, multi-terrain dengan material red compound rubber. Ban ini emang bener-bener lengket ketika dipegang wah. Menggunakan single stage foam yang tingkat kekerasannya medium, dan tentunya ban ini official license by Yokohama Geolandar. Grip dari ban ini lumayan bagus dan tentunya bisa dipakai. Tapi kalau kamu pengen ajak ke batu-batu, ganti Proline aja deh. Lanjut ke bagian velg, lagi-lagi velgnya official license by KMC Wheels dengan model KMC 237 Riot Bedlock. Velg plastik ini bener-bener full bedlock ya guys, nggak ada lubang di dalamnya. Cakep, ini dipasang di MN128. Sekarang, mari kita buka bodi dari RC ini. RC ini menggunakan sasis tubular, yang artinya rangka dari bodi RC ini merupakan bagian dari sasis RC ini. Persis kandang ayam bro. Beginilah penampilan RC ini jika kita lepas dia dari bodinya. Kayak lemas aja gitu. Nah, ini dia game changernya. Gearbox VFD dengan mekanisme overdrive transmission. Rasionya itu 6,5%. Jadi rotasi atau putaran ban depan RC kamu lebih cepat 6,5% dari putaran roda belakang. Lah, emang ngaruh wak? Ternyata fitur simple ini emang membuat perbedaan di medan perang wak. Feel-nya pas nanjak emang bener-bener sekeren itu dan smooth banget. Gearbox ini menempatkan motor pada posisi low center of gravity. Jadi posisi motor berada di bawah. Posisi ini jelas menguntungkan ketika kita sedang crawling ekstrim. Untuk material gear gak usah diragukan karena sudah full metal dan bearing dengan mekanisme sintered metal gear. Artinya gear di dalam gearbox ini sudah dipanaskan melalui proses sintering. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan juga kepadatan material. Dan untuk shaft pada gearbox menggunakan bahan chromoly, perpaduan antara chromium dan molybdenum. Jadi jelas lebih kuat dan tahan korosi dari baja karbon biasa. Walah cok, wajar aja mahal ini RC. But minusnya ini gearbox masih single speed. Kalau kamu pengen upgrade, boleh upgrade ke twin transmission. Dan ya, lagi-lagi harganya mahal. Dan untuk bagian motor, RC ini menggunakan motor dengan kode VM1 Brush 35T. Gak usah tanya saya gimana feel-nya, karena saya langsung ganti ini ke Fusion Pro Wak. Selanjutnya kita ke bagian Electronic Speed Control. Kita mendapatkan ESC dengan kode VA1 1060 dengan kapasitas baterai 2-3S. ESC ini based on Hobbywing 1060 yang disetting ulang oleh Vankis. Untuk feel-nya, ESC ini emang beda dengan Hobbywing yang beredar di pasaran. Lebih smooth, responsif, dan remnya lebih dinamis. Lanjut ke bagian epic lainnya, servo dan gardan. Servo dari RC ini sebenarnya biasa saja, sudah metal gear, sudah waterproof, dan spesifikasi kilogramnya enggak ditampilkan. Yang unik adalah penempatan dari servo ini. Penempatannya berada tepat di belakang gardan dan sejajar dengan shaft. Ini desain yang cerdas guys. Penempatan ini mengurangi bump steer dan memberikan steering geometri yang sangat baik. Jadi, kendali kita tetap presisi ketika berada di medan yang ekstrim. Dan kita juga dibekali dengan bump stop di bagian shock. Jadi, artikulasi dari shock ini tidak bergesekan dengan komponen lain. Nah, untuk bagian gardan, RC ini benar-benar memberikan kita sesuatu yang baru, Wak. Setidaknya bagi saya. Gardan dengan mekanisme ram hidrolik. Horn servo dan link steering berada di belakang gardan. Dengan bahan stainless, steering rem ini emang bener-bener gokil Wak. Dan tenang, rem ini sudah terinstall dengan kuat menggunakan 4-mount system.
Dan gak lupa pada bagian gardan kita mendapatkan gardan dengan mekanisme XVD, sudah full metal dan full bearing. Serta pada bagian knuckle kita mendapatkan sejenis horn servo yang terpasang pada bagian knuckle kiri dan kanan. Dan pada bagian belakang kita mendapatkan gardan dengan jenis strike axle kecil dengan bonggol yang berada di tengah. Dan kita diberikan lubang untuk memasukkan grease. Kita juga diberikan wheel hex 12 mm dengan material aluminium. Gokil wak. Dan pada bagian drive shaft atau kopel sudah menggunakan material nilon. Tenang wak. Bagian asnya menggunakan bahan chromoly persis pada bagian shaft gearbox. Drive shaft ini memang didesain untuk crawling. Kenapa wak? Karena drive shaft dari RC ini menggunakan mekanisme offset front drive line. Artinya, kopel depan dari RC ini lebih panjang daripada kopel belakang. Tujuan dari desain ini adalah untuk mengoptimalkan geometri dan performa crawling dari RC ini. Pada bagian link, RC ini menggunakan mekanisme 4-link system dengan ukuran link bawah lebih besar dibandingkan dengan link bagian atas. Dan untuk bagian skid plate dan side plate, RC ini menggunakan nilon berkualitas. Dan gak lupa kita juga mendapatkan space untuk pemasangan winch atau servo. Jadi kalau kamu pengen pasang servo, tinggal buka aja bracket ini. Gokil, ini RC emang betul-betul diperhitungkan wak. Jujur, material dari RC ini sangat bagus dan kompeten. Mulai dari sasis, gearbox, gardan, sampai detail terkecilnya. Semuanya terasa premium dan dirancang untuk performa maksimal. Dan yang paling penting, setiap part upgrade sudah terkonsep dan terukur. Jadi kalau kita mau upgrade lagi, nggak perlu pusing-pusing mikirin kompatibilitas. Ini base yang sangat solid. Ketika saya coba ini RC ini sangat nyaman digunakan untuk crawling wak. Setiap komponen benar-benar diperhitungkan dengan baik. Fitur overdrive memang game changer ketika kita memainkan RC ini. Performa suspensi maksimal dengan artikulasi yang cakep banget. Dan ketika kita berada di sudut belok yang susah, mekanisme keseluruhan dari RC ini emang bikin kita percaya diri melibas semua obstacle. Intinya, kontrol dari RC ini emang bener-bener presisi banget. Kalau kalian cari RC Crawler yang enggak cuma keren, tapi juga punya performa buas dan kualitas material terbaik, ini adalah pilihan yang sangat-sangat layak dipertimbangkan. Siap-siap aja ngerogoh kocek agak dalam, tapi saya jamin kalian nggak bakal nyesel. Sebagai alternatif, kalian juga bisa memilih versi kit saja yang harganya di bawah dari versi RTR ini. Mohon koreksinya jika saya salah, karena pada dasarnya video ini bersifat sharing. Dan yap, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman RC kalian, dan yang paling penting subscribe RC Gazem. Sampai jumpa di video berikutnya, salam crawling.